Di suatu hari, nampak seorang gadis bernama Tri yang baru saja terbangun dari tidurnya. Tadi malam Tri pingsan di pesta sehingga temannya yang bernama Carter membawa Tri ke kamarnya. Gak lama kemudian, temannya Carter yang bernama Ryan datang dan menanyakan apa yang mereka berdua lakukan di kamar. Namun Tri tidak peduli dan langsung pergi dari sana. Ketika berjalan menuju ke asramanya, Tri yang kondisinya masih pusing malah mengalami beberapa hal random. Mulai dari dilihatin orang, diminta tanda tangan, dikelaksonin mobil, melihat orang pacaran, melihat orang pingsan, bahkan dihampiri oleh mantan pacarnya. Tri mengabaikan itu semua hingga sampailah ia di asramanya. Daniel yang merupakan teman sekamarnya memanggilnya sambil memberitahu bahwa nanti siang akan ada rapat asrama. Sesampainya di kamar, teman sekamar Tri yang bernama Lori bertanya kemana dia semalam. Namun ketika lagi asik ngobrol, Tri baru sadar bahwa dia sudah telat masuk kelas. Waktu lagi siap-siap berangkat ke kampus, Lori memberikan kejutan berupa kue yang ia buat sendiri untuk merayakan ulang tahun Tri saat itu. Namun Tri nampak tidak terlalu suka dan malah membuang kue tersebut ke tempat sampah. Lori yang melihat hal itu pun kaget, juga merasa kecewa karena Tri tidak menghargai usahanya sama sekali. Di kelas, seorang dosen bernama Gregory nampak tidak marah dengan Tri yang saat itu telat. Di sanalah fakta terungkap bahwa mereka diam-diam pacaran walaupun Gregory sudah memiliki istri. Setelah kelas selesai, Tri pergi ke rumah sakit untuk bertemu Gregory. Karena selain jadi dosen, Gregory juga seorang dokter yang bekerja di sana. Ketika berjalan, Tri tidak sengaja bertemu dengan Lori yang juga bekerja di sana. Nampaknya Lori sudah tahu kalau Tri selingkuhannya Gregory, lalu ia menasihati temannya itu kalau Tri akan mendapatkan karma dengan apa yang telah diperbuatnya. Namun bukannya dengerin ucapannya Lori ya guys ya, Tri malah menyuruh Lori untuk jangan ikut campur. Malam harinya, ketika Tri sedang dalam perjalanan menuju ke pesta, seseorang memakai topeng nampak sedang mengawasinya. Tri yang belum sadar pun lanjut berjalan hingga sampailah ia di terowongan dan menemukan sebuah kotak musik. Gak lama kemudian, ia dikejutkan oleh orang yang memakai topeng misterius hingga orang itu mengejar Tri dan membunuhnya. Tri lalu terbangun dan menyadari bahwa ia telah kembali lagi ke kamar Carter. Tri mengira bahwa tadi hanyalah sebuah mimpi, sehingga ia pun langsung menuju ke asramanya. Namun saat ia berjalan, dan di tengah kondisinya yang masih pusing, Tri mengalami hal yang sama persis seperti sebelumnya. Stop global warming. Keep going! Hey. Teman sekamarnya juga menanyakan hal yang sama. Bahkan Lori juga memberikan kue ulang tahun. Hal yang sama itu terus terjadi hingga ketika Tri lagi berjalan menuju ke pesta, ia melihat orang yang sebelumnya telah membunuhnya. Tri pun mengabaikan hal itu dan bergegas menuju ke pestanya. Tri sempat dikejutkan oleh seorang pria di sana yang memakai topeng misterius. Setelah ia tahu bahwa itu hanyalah temannya, Tri dan teman-temannya pun berpesta di sana. Tri diajak oleh orang yang tadi mengagetkannya untuk berpesta berdua di kamarnya. Suara musik yang begitu berisik membuat Tri tidak sadar kalau temannya dibunuh. Hingga pada akhirnya Tri pun menyadari hal itu dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Tri kembali bangun di kamar Carter, juga mulai sadar kalau semua kejadian itu nyata. Sesampainya di kamar, Tri hanya bisa terdiam hingga akhirnya ia curhat semua kejadian yang ia alami kepada Lori. Namun Lori merasa kalau Tri hanya kelelahan. Terlebih lagi belum lama ini, Tri kehilangan ibunya. Karena tidak ada yang mempercayainya, Tri pun memutuskan untuk berdiam di kamar dan menutup semua pintu serta jendela. Setelah dirasa cukup aman, ia pun bersantai di kamarnya sambil menonton TV. Namun ketika Tri sedang mencari remote TV, ia melihat ada sebuah kartu ucapan selamat ulang tahun di atas mejanya. Tri pun membuka kartu itu, namun tiba-tiba saja TV di kamarnya mati.
Tri menjadi paranoid hingga ia pun mengambil palu untuk berjaga-jaga. Gak lama kemudian, badut misterius itu muncul lagi dan berhasil membunuh Tri untuk ketiga kalinya. Tri lagi-lagi respon di kamar Carter, hingga saat itulah ia mengalami depresi. I'm sorry. Untuk membuat perasaannya tenang, Tri pun menceritakan semua itu kepada Carter. Carter lalu menyarankan untuk membunuh orang itu dan mencatat nama-nama yang tahu tanggal ulang tahunnya, karena pastinya pembunuh itu merencanakan pembunuhannya pada saat Tri ulang tahun. Setelah berkali-kali respon dari kematiannya, Tri masih belum bisa menemukan siapa pembunuhnya. Hingga suatu ketika saat dia terbangun, Tri merasakan kalau tubuhnya terasa begitu sakit. Saking sakitnya ia pun pingsan, sehingga Carter membawanya ke rumah sakit. Di sana Gregory menanganinya, sambil menjelaskan bahwa Tri mengalami luka dalam yang sangat banyak. Dan dengan kondisi yang seperti itu, seharusnya Tri sudah mati. Mendengar penjelasan itu, Tri pun terheran-heran lalu berusaha untuk pergi dari sana. Namun karena kondisi Tri yang belum stabil, Gregory pun menyarankannya untuk beristirahat saja. Akhirnya, ketika Gregory sedang mengambil minuman, Tri yang keras kepala pun diam-diam kabur dari sana menuju ke ruangan Gregory untuk mengambil kunci mobil. Ketika Tri berhasil menemukan kuncinya, ia melihat di bawah laci ada topeng yang sama persis seperti topeng si pembunuh. Tri pun berpikir kalau Gregory lah sang pembunuh itu, hingga akhirnya ia pun bergegas keluar dari sana. Namun ketika ia sedang mencari jalan keluar, Tri malah melihat Gregory yang terbunuh oleh badut misterius. Melihat hal itu, ia pun segera lari dari sana menuju ke parkiran untuk mengambil mobilnya. Pada akhirnya ia pun berhasil menaiki mobilnya dan merasa senang karena telah berada jauh dari sang pembunuh. Namun karena Tri sempat mengebut di jalan, ia ditahan oleh polisi dan dibawa menggunakan mobil polisi. Gak lama kemudian, seseorang menabrak polisi itu hingga tewas, yang ternyata itu adalah badut pembunuh. Badut itu membocorkan tangki bensin dan membunuh Tri dengan cara membakarnya. Oh shit! Fuck. Akhirnya, Tri kembali terbangun di kamar Carter dan Carter bertanya, kenapa Tri berteriak saat tidur. Mendengar hal itu, Tri dengan santai menjawab kalau dia baru saja mati, kemudian terbangun lagi di kamar itu. Tri pun langsung pergi dari sana, namun Carter yang masih kebingungan mengejar Tri dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Tri pun menjelaskan bahwa ia telah mengulangi hari yang sama berulang kali dengan membuktikannya di depan Carter. Setelah menceritakan semuanya, Tri curhat bahwa kondisi tubuhnya semakin lama semakin memburuk. Di tengah obrolan mereka berdua, terdengar berita TV yang mengabarkan bahwa ada seorang psikopat yang sedang dirawat di rumah sakit tempat Gregory dan Lori bekerja. Mendengar berita itu, Tri pun berpikir kalau psikopat itu mungkin adalah orang yang membunuhnya selama ini. Akhirnya, ia pun langsung pergi ke rumah sakit itu untuk menghentikan psikopat itu. Sesampainya di sana, ia meminta resepsionis untuk memanggil polisi sebelum akhirnya ia pun mengambil kapak untuk berjaga-jaga. Tri melihat polisi yang sudah terbunuh hingga akhirnya ia pun berhadapan dengan psikopat yang memakai pistol. Tri pun berlari menghindari psikopat itu dan ketika ia menaiki lift, Tri mengetahui bahwa orang yang telah membunuhnya selama ini adalah seorang psikopat bernama John. Gak lama kemudian, Carter datang untuk membantunya, di mana hal itu membuat pistol yang John pegang terjatuh.
Tri pun mengambilnya, juga mengancam John menggunakan pistol. Namun sayangnya peluru pistol itu sudah habis, ditambah lagi Carter yang tewas oleh psikopat itu. Tri pun berlari dari sana dan berhasil memukul psikopat itu hingga terjatuh. Ketika Tri ingin membunuhnya, ia teringat dengan Carter, di mana kalau ia membunuh psikopat itu sekarang, Carter juga akan mati selamanya. Tri pun tidak mau hal itu terjadi dan memutuskan untuk bunuh diri di sana. Pada akhirnya ia pun kembali bangun di kamar Carter dan betapa bahagianya dia saat melihat Carter yang masih hidup. Mulai hari itulah Tri berusaha bersikap baik kepada siapapun, begitu juga orang yang tidak ia kenal. Tri bahkan tidak mengabaikan telepon dari ayahnya lagi dan mendatanginya di restoran di mana sang ayah telah menunggunya untuk merayakan hari ulang tahunnya. Tri berkata bahwa setelah kematian ibunya, ia tidak seharusnya melampiaskannya dengan kenakalan dan menghindari ayahnya itu. Tri akhirnya sadar bahwa sikapnya itu tidak baik untuknya, begitu juga untuk ayahnya. Tidak seharusnya ia menjadi nakal dan mengabaikan orang tuanya, melainkan harus bersama-sama kembali bangkit untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah pertemuan itu, Tri akhirnya kembali ke asramanya dan bersiap-siap untuk membunuh psikopat itu. Tri diam-diam bergerak menyandar polisi dan mengambil pistolnya, lalu menyuruh polisi itu agar memanggil polisi yang lain untuk menangkap si John. Pada akhirnya, ia pun masuk ke kamar John dan menekan pistolnya ke arah John. Namun sayang Tri lupa membuka pengaman pistol itu hingga akhirnya John langsung menyerangnya. Ketika Tri sedang terpojok, ia mengingat bahwa sebentar lagi lampu akan mati dengan sekejap dan di saat itulah Tri mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Setelah berhasil membunuh psikopat itu, Tri mengajak Carter untuk merayakan ulang tahunnya dan memakan kue dari Lori bersama-sama. Keesokan harinya, Tri kembali terbangun di kamar Carter, di mana ia sangat frustasi dengan hal itu. Tri bergegas ke asramanya dan berniat untuk pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Lori yang melihat temannya sedang panik lalu mencoba menghiburnya dengan memberikan kue ulang tahun. Ketika itulah Tri menyadari bahwa setelah ia memakan kue itu dan tertidur tadi malam, dirinya kembali terbangun di kamar Carter. Tri yakin bahwa Lori lah yang selama ini berniat ingin membunuhnya, di mana kue itu telah dikasih racun. Pada akhirnya, Lori pun mengakui semua perbuatannya, juga menjelaskan bahwa alasan Lori membunuh Tri adalah karena rasa cemburu akibat Gregory yang lebih memilih Tri dibandingkan dirinya. Alasan konyol itulah yang membuat Lori ingin membunuhnya, di mana hal itu membuat Tri sangat marah dan akhirnya membunuh Lori dengan cara menendangnya dari atas kamar hingga tewas. Karena kamarnya yang berantakan akibat insiden itu, Tri pun meminta Carter untuk mengizinkannya menginap lagi di kamarnya. Keesokan harinya, Tri pun kembali bangun di kamar Carter dan merasa panik karena Carter kembali mengucapkan hal yang sama seperti sebelumnya. Namun itu hanyalah gurauan dari Carter sehingga membuat Tri sangat lega karena ia sekarang sudah tidak akan mati lagi. She's back. Come on, clean underwear. 不能给我的亲吻挣开。我说我忘了，不痛了，太爱笑了，为